Udah, Oke, udah, udah. udah, 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 Udah udah ya. record. Oke, langsung mulai aja lah ya. Dia bagian bab 4 kan terakhir ya? Iya, ayo, Tolong, ayo, ayo. tolong sambil dihitung aja ya. Suruh dia on cam juga bilangin. Oke, eh, selamat sore rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 3 Pendidikan Agama-Agama Dunia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai self-harm dan percobaan bunuh diri dari perspektif Islam dan terhadap kesehatan mental juga. Jadi di sini, next Kak. Pertama-tama kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Kak Fadila Nur Azizah, ada saya sendiri Dwi Raman Saputra, ada Resya Oktavianti yang belum hadir, ada Kak Vicky Fortuna Octavia dan juga Mas Anang Prasetya. Next. Oke, yang pertama kami akan menjelaskan mengenai latar belakang dari makalah ini. Percobaan bunuh diri dan perilaku melukai diri sendiri atau self-harm mencerminkan krisis kesehatan mental yang seringkali disebabkan oleh tekanan hidup, kecemasan, dan gangguan emosional. Dan saat ini eh, self-harm dan juga perilaku bunuh diri ini sangat sedang tren di masa sekarang, mengingat banyaknya eh, tekanan hidup dari masyarakat modern zaman sekarang. Dan kami akan menjelaskan mengenai menurut perspektif Islam terhadap perilaku melukai diri sendiri ini. eh, di Islam sendiri melarang umatnya untuk melakukan bunuh diri atau melukai diri sendiri karena dalam Islam eh, setiap setiap hidup manusia adalah anugerah dan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus menjaganya dan juga eh, tidak boleh menyia-nyiakan hidup kita tersebut. Next, Kak. Boleh next slide. Ya. Eh, Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai keaktualan dan relevansi masalah bunuh diri ini juga telah menjadi isu penting di masyarakat bahwa bahkan sampai menyebabkan peningkatan kasus-kasus terkait gangguan mental. Dalam konteks ini Islam mengajarkan umatnya untuk menghadapinya. Jadi Islam memiliki cara untuk menghadapi bagaimana supaya kita bisa menjauhi dari perilaku self-harm dan bunuh diri, yaitu dengan doa dan juga zikir dan menenangkan hati kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Dan di sini eh, masalah bunuh diri ini juga dalam Islam meningkatnya faktor-faktor tekanan hidup seperti masalah mental, tekanan sosial, dan juga pengaruh media sosial juga menyebabkan meningkatnya eh, perilaku bunuh diri dan juga perilaku menyakiti diri sendiri. Karena pada saat ini juga bullying juga dapat dilakukan secara online sehingga dapat menyebarkan eh, peningkatan dampak-dampak dari perilaku bunuh diri tersebut. Selain itu juga ada COVID-19 yang baru saja kita lewati beberapa tahun lalu juga memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan mental secara global. Next. Nah, di sini adalah rumusan masalah dari makalah kami. Yang pertama, apa pandangan Islam mengenai bunuh diri dan melukai diri sendiri atau self-harm? Kita akan menjelaskan mengenai pandangan Islam mengenai perilaku bunuh diri ini. Lalu yang kedua ada apa saja faktor sosial, psikologis, dan juga budaya yang memengaruhi perilaku ini. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana implikasi moral dan sosial dari tindakan bunuh diri dan melukai diri sendiri menurut Islam. Selanjutnya, selanjutnya akan dijelaskan Lanjut ya. oleh Kak Vicky Fortuna. Baik, terkait validasi data dan implikasinya untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai
prevalensi serta dampak dari percobaan bunuh diri dan perilaku melukai diri sendiri ini, kami merujuk pada data yang diperoleh dari berbagai penelitian dan survei terkait kesehatan mental. Beberapa datanya yaitu yang pertama prevalensi global. Berdasarkan data dari WHO, lebih dari 700.000 orang meninggal setiap tahun akibat bunuh diri, menjadikannya salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia, terutama di kalangan remaja dan dewasa. Yang kedua yaitu resiko pada remaja. Penelitian menunjukkan bahwa 1 dari 5 remaja di seluruh dunia pernah mencoba bunuh diri atau melukai diri mereka sendiri. Di Indonesia sendiri, data dari Kementerian Kesehatan juga menunjukkan peningkatan kasus bunuh diri yang terkait dengan masalah kesehatan mental ini. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu faktor pemicu. Menurut studi yang diterbitkan di JAMA Psikiatri, faktor-faktor seperti gangguan mental, yaitu seperti depresi, kecemasan, tekanan sosial, trauma masa kecil, serta faktor lingkungan seperti kekerasan atau bullying sangat sangat terkait dengan tingginya angka percobaan bunuh diri ini. Dalam next. Nah, untuk implikasinya dalam konteks moral dan sosial, masalah percobaan bunuh diri ini dilihat sebagai suatu tindakan yang mencerminkan adanya rasa putus asa yang yang sangat mendalam, dan dalam banyak budaya hal ini dipandang sebagai kegagalan dalam menghadapi ujian hidup. Dan juga percobaan bunuh diri seringkali mengarah kepada keterasingan sosial. Nah, penyebabnya dapat meliputi bullying, kekerasan, masalah keluarga, atau kesulitan dalam beradaptasi dengan norma sosial yang ada. Sedangkan dalam konteks pendidikan, perilaku bunuh diri dan melukai diri sendiri ini seringkali muncul sebagai akibat dari kegagalan dalam sistem pendidikan untuk mengatasi masalah kesehatan mental di kalangan siswa. Kurangnya kurangnya pendidikan mengenai kesehatan mental, peran guru dan pendidik, serta lingkungan yang mendukung dapat menjadi faktor meningkatnya perilaku bunuh diri ini, khususnya di kalangan remaja sendiri. Dalam Kemudian yang ketiga, dalam Islam, kehidupan dalam pandangan Islam sendiri, kehidupan adalah amanah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap individu dipercaya untuk menjaga dan menghargai hidup yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, mengambil nyawa sendiri atau melukai diri sendiri merupakan tindakan yang sangat tidak sejalan dengan ajaran Islam. Nah, implikasi masalah ini sebenarnya sangat luas, mempengaruhi moralitas individu, membentuk budaya sosial yang lebih peduli terhadap kesehatan mental, dan menekan pentingnya pendidikan agama dalam menangani masalah seperti ini. Nah, pendidikan agama dan sosial yang lebih baik sangat diperlukan untuk menciptakan kesadaran dan dukungan kepada mereka yang menderita gangguan mental, agar mereka tidak merasa terisolasi dan atau merasa tertekan. Sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Fadila Nur Aziza. Ini Sorry, aku masih kepada Mas Anang. ya. Oke, kalau Dipersilahkan. Maaf, untuk dijelaskan oleh Mas Anang Prasetya ya. landasan teori sendiri, di poin pertama itu ada konsep Tuhan dalam Islam, yang dimana Islam itu memandang Tuhan, atau kita biasa umat Muslim itu menyebut Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta segala sesuatu yang memiliki sifat-sifat sempurna seperti Ar-Rahman, atau yang diartikan dengan Maha Penyayang, atau Al-Ghaffar, memiliki arti sendiri dengan Maha Pengampun. Kehidupan adalah amanat dari Allah yang sudah kita kasih kepada umatnya kita, dan setiap individu itu memiliki tujuan mulia untuk beribadah kepadanya gitu. Seperti yang disebut dalam Quran surat Al-Jariyah di ayat 56, Islam melarang tindakan merusak kehidupan, termasuk bunuh diri tersebut, yang dianggap dosa besar. Ya, seperti Quran surat An-Nisa ayat 29 dan 30 juga
Bukhari dan Muslim, tubuh manusia adalah amanah yang harus dijaga dengan baik. Seperti itu. Terus untuk di konsep kehidupan dalam Islam sendiri, kehidupan merupakan karunia Allah yang sudah dijaga dengan penuh rasa tanggung jawab. Sesuai dengan prinsip Hisfan atau nafs yang memelihara jiwa, yang menjadi tujuan utama maqasid al-syariah, bunuh diri dan self-harm dilarang keras. Dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip ini. Ujian hidup, baik dalam bentuk kesulitan dan tekanan, harus dihadapi dengan sabar dan tawakal kepada Allah. Seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, setiap ujian dianggap sebagai penghapus dosa bagi mereka yang memiliki jiwa yang sabar. Untuk dilanjutkan, oke, poin ketiga dan keempat sama Kak Fadilah. Baik, saya izin melanjutkan untuk landasan teori yang dipakai dalam paper kami. Selanjutnya adalah konsep manusia dalam Islam. Islam juga memandang manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan tujuan yang jelas. Hal ini terkandung dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang menyatakan bahwa dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Hal ini menjelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk yang sempurna yang diberi akal, perasaan, dan kehendak yang bebas. Dalam Islam sendiri, tubuh dan jiwa manusia adalah amanah yang harus dijaga. Tentu saja hal ini bertentangan dengan prinsip percobaan bunuh diri atau self-harm, dengan prinsip menjaga kehormatan, kesejahteraan, serta ketaatan kepada Allah. Selanjutnya adalah landasan teori menurut psikologis. Tindakan bunuh diri atau self-harm sendiri seringkali dipahami sebagai mekanisme untuk menghadapi tekanan emosional atau psikologis. Teori ini dijelaskan dalam teori stres dan coping dari Lazarus dan Folkman yang menjelaskan bahwa individu yang tidak memiliki strategi coping yang baik dan efektif seringkali mencari cara atau mencari alternatif yang instan seperti melukai diri sendiri atau self-harm untuk meredakan rasa sakit emosionalnya. Self-harm juga seringkali dianggap sebagai salah satu cara untuk mengekspresikan emosi yang sulit untuk diungkapkan, seperti rasa marah, rasa sedih, rasa kecewa. Sekian landasan teori, bisa dilanjut. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kajian masalah. Di sini ada beberapa kajian masalah yang kita kaji, yaitu pertama peningkatan kasus global dan di Indonesia. Menurut WHO, angka bunuh diri terus meningkat dengan lebih dari 700.000 kematian per tahun. Jadi ini sangat-sangat membuat kasus ini sangat menjadi perhatian pada zaman sekarang ya. Dan yang kedua adalah di Indonesia, menurut Polri, kasus bunuh diri meningkat signifikan dari 826 kasus di tahun 2022 menjadi 1.350 kasus pada 2023. Sekitar 400 eh, sekitar 500 peningkatannya sekitar 500 orang eh, melakukan bunuh diri atau self harm ini. Dan di sini juga ada sering terjadi bersama dengan percobaan bunuh diri, self-harm, sebagai manifestasi gangguan psikologis. Dan yang kedua, faktor penyebabnya, tekanan emosional, perasaan putus asa, trauma, dan gangguan mental atau depresi gangguan atau gangguan bipolar adalah pemicu utama dari kasus bunuh diri dan juga menyakiti diri sendiri ini. Dan self-harm sebagai cara mengatasi perasaan yang tidak tertangani, sementara percobaan bunuh diri muncul dari keputusasaan. Jadi semua ini adalah akibat dari depresi dan juga masalah yang terjadi di masyarakat pada masyarakat modern saat ini yang makin rush dan juga makin uh, banyak memiliki uh, masalah dalam kehidupan. Ya, selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Vicky mungkin.
Untuk kajian masalah yang kedua, kajian masalah yang di slide 2, next slide, Kak. Sorry, Karesha. Maaf, Karesha di mana ya? Nggak tahu tadi aku udah bilang di grup kok, Kerja. tapi nggak Udah dibales. kerja kan? Tadi aku udah WA kayak mungkin dia udah berangkat kerja mungkin. Enggak, tadi ini Ini kan harusnya, dibagi dua sama Kak Pras. oh ya udah. Kalau gitu aku coba bantu jelasin dari perspektif Islam. Hidup adalah amanah dari Allah sesuai yang tadi aku udah sebutkan di awal. Yang dimana kita harus menjaga dan dihargai seperti yang tercantum pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Yang kedua, bunuh diri dilarang keras dalam Islam seperti Quran Surat An-Nisa di ayat 2930 dianggap sebagai pengabaian terhadap takdir Allah yang dimana kita sudah ditakdirkan untuk hidup karena umur dan takdir itu sudah di tangan Allah tapi kita sudah mendahuluinya. Nah, itu untuk di poin ketiga, Islam mengajarkan kesabaran, bertawakal, dan solusi spiritual seperti doa, zikir, ibadah gitu ya dalam menghadapi ujian hidup. Jadi segala apapun masalahnya kita nggak boleh mendahului takdir seperti bunuh diri. Di poin keempat juga perasaan putus asa yang harus dihindari. Yang dimana perasaan putus asa sendiri itu biasanya suka datang entah dari kehidupan sehari-hari juga. Nah, itu balik lagi ke keyakinan kita bahwa rahmat dari Allah itu selalu ada. Jadi sebesar apapun masalahnya mungkin akan ada jalan keluarnya seperti yang disebutkan di Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Seperti itu. Untuk peran pendidikannya mau Kak Vicky atau aku? Boleh, boleh. Aku. Selanjutnya terkait peran pendidikan agama, eh bentar. Pendidikan Islam penting dalam mencegah self-harm dan bunuh diri dengan mengajarkan pentingnya menjaga hidup dan keseimbangan mental. Salah satu aspek yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam sendiri adalah pentingnya menjaga kehidupan sebagai suatu amanah dari Allah. Konsep kehidupan sebagai amanah ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai nilai kehidupan dan pentingnya menjaga tubuh serta jiwa. Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan juga spiritual, serta spiritual. Stres dan tekanan hidup juga dapat diatasi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu dengan tawakal kepada Allah, sabar, mencari solusi melalui usaha yang baik. Doa dan ibadah juga merupakan salah satu cara yang sangat dianjurkan untuk mendapatkan ketenangan hati dan pikiran, serta untuk memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk menghadapi tekanan hidup, Islam juga mengajarkan eh, pentingnya sabar dan tawakal sebagai solusi yang konstruktif dalam dalam ajaran Islam sendiri. Ajaran mengenai kesabaran ini memberikan kekuatan kepada individu untuk tetap tabah dan sabar menghadapi segala ujian hidup serta percaya bahwa setiap kesulitan pasti akan ada jalan keluarnya. Sekian eh, untuk peran dan pendidikan agama. eh, Mungkin bisa dilanjut kembali ke Mas Wira. Baik, mungkin di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tinjauan yang sudah kami buat. Eh, jadi, untuk gambaran umum self-harm sendiri, perilaku menyakiti diri sendiri ini dikenal sebagai tindakan melukai diri sendiri dan ini merupakan masalah kesehatan mental yang semakin banyak diketahui. Jadi khususnya di kalangan remaja. Karena seperti kita tahu, yang disebut dengan bullying itu sering terjadi di kalangan remaja dan tidak semua siswa atau remaja dapat menghadapi bullying ini. Dan eh, ini juga dapat dari bullying dan self harm ini dapat menimbulkan dampak yang mematikan seperti bunuh diri.
walaupun tidak semuanya mengarah ke situ. Dan Islam sendiri mendefinisikan kesehatan jiwa sebagai kemampuan seseorang dalam mengendalikan proses mental dan secara dinamis menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan orang lain serta lingkungan di sekitarnya. Hal ini didasarkan oleh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah yang berfungsi sebagai aturan hidup yang mengarah pada kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan semua cara untuk menghadapi masalah kehidupan sebenarnya ada di Al-Quran dan Islam sudah memberikan penjelasannya dalam Al-Quran. Dan di sini kami akan menjelaskan mengenai tinjauan kesehatan mental dan dalam Islam. Dalam Islam, kesehatan mental tidak terpisah dari kesehatan fisik dan spiritual. Jadi ketiga aspek ini saling terkait dan saling memengaruhi. Kesehatan mental, Islam juga mengajarkan bahwa manusia harus menjaga keseimbangan dalam semua aspek kehidupan, termasuk jiwa dan fisik. Jadi kesehatan mental sangat dihargai karena memengaruhi hubungan seseorang dengan Allah, diri sendiri, dan juga orang lain. Jadi kalau misalnya jika kita tidak bisa mengendalikan kesehatan mental kita, kita juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan terganggu. Seperti itu. Kemudian solusi kesehatan mental dan dalam Islam, solusi dari Islam sendiri yaitu adalah tawakal. Jadi tawakal ini adalah landasan ketenangan jiwa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di saat kita memiliki uh, banyak masalah dalam kehidupan, jika kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membantu kita untuk menyelesaikan dan melalui semua masalah tersebut. Jadi uh, kita akan semua masalah kita akan menjadi ringan karena kita sudah berserah diri dan ikhlas dan sudah ada menanganinya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu zikir, yang kedua adalah zikir, mengingat kepada Allah. Zikir ini berfungsi sebagai sarana penenang jiwa. Jadi orang mungkin mengurangi stres dan kekhawatiran yang mereka alami setiap hari dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah sholat. Yang ini adalah hal yang wajib kita lakukan sebagai umat Muslim. Salat 5 waktu juga merupakan salah satu jenis meditasi yang meningkatkan ketenangan batin. Karena dalam sholat kita dalam gerakan-gerakan sholat juga adalah seperti berolahraga sebenarnya dan juga doa-doa yang ada dalam sholat juga dapat menentangkan jiwa kita. Dan yang terakhir adalah jejaring sosial atau dukungan sosial. Islam menganjurkan hubungan interpersonal yang positif. Jadi kita harus menjaga kesehatan mental dengan difasilitasi oleh interaksi sosial dan dukungan dari kalangan sosial atau teman-teman dekat atau kerabat dan orang-orang sekitar kita gitu ya. Next. Refleksi mungkin akan bisa dijelaskan. Oh, refleksi masing-masing ya. Oke. Masing-masing. Oh ya, untuk refleksi kami mengenai masing-masing dari kami akan dijelaskan. Pertama mungkin Kak Fadila Nur Aziza. Saya akan menyampaikan refleksi yang saya dapatkan dari pembahasan dengan tema self-harm dan bunuh diri ini. Masalah bunuh diri dan perilaku melukai diri sendiri atau self-harm sendiri memang sudah menjadi fenomena di kalangan remaja ya tentunya. Di sekeliling saya juga tidak sedikit saya mendapatkan orang-orang yang struggle atau sedang berjuang dengan masalah ini. Dalam pandangan Islam sendiri, tadi sudah dibahas bahwa kehidupan adalah anugerah dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tindakan bunuh diri ini merupakan salah satu tindakan yang dibenci dalam Islam. Karena kita sudah sepatutnya untuk menjaga dan menjaga amanah yang telah diberikan kepada kita sebagai manusia, yaitu berupa kehidupan
dengan menjalaninya, dengan bersyukur, dan menjaga diri kita sendiri. Lalu bunuh diri dan self-harm sendiri merupakan dosa besar dalam Islam yang mencerminkan tentang keputusasaan terhadap rahmat yang diberikan oleh Allah. Hal ini melanggar prinsip memelihara jiwa yang dijunjung tinggi dalam nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Selain itu, tindakan ini uh, secara sosial juga mempengaruhi keluarga dan komunitas, secara mendalam mempengaruhi lingkungan sekitar, dan hal ini termasuk hal yang negatif yang bisa dilakukan oleh kita sebagai manusia. Lalu, menurut saya, pendidikan Islam juga sangat berpengaruh atau memiliki peran yang signifikan terhadap pola pikir kita dalam menghadapi masalah. Uh, Kita bisa dengan cara berzikir, sabar, tawakal, serta sholat sebagai sarana kita untuk mengatasi tekanan hidup selain dengan self-harm atau percobaan bunuh diri. Nilai-nilai ini juga dapat membantu individu dalam menghadapi ujian hidup secara konstruktif dan mengurangi resiko terjadinya depresi yang menimbulkan self-harm atau percobaan bunuh diri. Melalui kajian ini juga dapat dipahami bahwa pendekatan yang menggabungkan antara pemahaman agama dan teori psikologis dapat memberikan solusi yang efektif. Mungkin itu refleksi dari saya. Sekian, saya kembalikan kepada Mas Wira. Baik, mungkin selanjutnya dapat dijelaskan oleh Mas Anang Prasetya. Silakan refleksinya. Oke, kalau menurut refleksi atau tinjauan personal dari saya pribadi ialah sebentar, oke ya. Seperti yang sudah disampaikan pada sama teman-teman semua, Islam ialah melarang untuk semua umatnya untuk melakukan bunuh diri gitu. Seperti yang disampaikan ada solusi seperti beribadah, berdoa, bertawakal, itu salah satu untuk cara diri menyampaikan keluh kesah kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala gitu. Seperti surat At-Taubah ayat 951 berkata, tidak akan mungkin sesuatu menimpa kesusahan eh, tidak akan mungkin sesuatu menimpa kami terkecuali sesuatu tersebut yang sudah ditentukan oleh Allah itu melebihi batas dari kitanya sendiri gitu loh. Jadi kayak suatu masalah kalau udah dikasih ke kita, mungkin Allah juga udah percaya kalau kita itu bakal mampu untuk melewati tersebut. Itu seperti ini juga hanya Tuhan lah dan hanya Allah Subhanahu wa taala lah kami berlindung dan juga kepada Allah kami orang-orang yang beriman harus bertawakal. Oke, seperti itu mungkin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai refleksi pribadi saya. Self-harm dan percobaan bunuh diri ini adalah masalah serius yang harus dihadapi dengan pendekatan yang bijak dan penuh kasih sayang. Kalau boleh share sedikit, saya pernah mengalami hal tersebut sebenarnya. Jadi pada saat itu saya mengalami 4 masalah hidup dan dalam satu waktu yang bersamaan, sehingga saya merasa tidak kuat lagi untuk menghadapinya. Jadi hampir saya melakukan yang disebut dengan self harm atau menyakiti diri itu sendiri dan juga mungkin bunuh diri. Dan pada saat itu saya mencoba untuk eh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara sholat, berzikir dan juga saya serahkan semuanya kepada Allah. Dan saat saya melakukan hal tersebut, saya mendapatkan hal yang tidak pernah saya duga-duga gitu. Jadi entah kenapa semua masalah saya jadi lebih ringan dan semua masalah kehidupan tersebut tuh seperti ada yang membantu dan meringankan semuanya. Jadi eh, Islam memang memiliki hal yang baik untuk masalah self harm dan juga masalah kesehatan mental sebenarnya. Selama umatnya mau untuk melakukan hal tersebut dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Mungkin Mbak Vicky selanjutnya ada jelaskan refleksinya. Loh, kok keluar?
Ya, mungkin dari saya aja yang mewakili Ya, refleksi atau pendapat dari Kak Vicky Fortuna karena beliau sedang mengalami kendala teknis. baik. Kak Vicky sendiri berpendapat bahwa dalam Islam menyakiti diri sendiri adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip dasar agama yang memerintahkan untuk menjaga kehidupan, kesehatan, dan kehormatan diri. Secara pribadi, Kak Vicky sendiri memandang ajaran Islam tentang larangan melukai diri sendiri sebagai bukti cinta dan perhatian Allah kepada manusia. Islam eh, tidak hanya memberikan larangan, tapi juga menawarkan solusi untuk mengatasi tekanan hidup yang seringkali menjadi pemicu perilaku self-harm atau percobaan bunuh diri tersebut. Pendekatan Islam terhadap masalah ini yang menggabungkan spiritual, kasih sayang, dan rasionalitas membantu manusia memahami bahwa kesulitan adalah bagian dari kehidupan yang harus dihadapi dengan sabar dan doa. Dalam Islam sendiri, melarang perilaku menyakiti diri sebagai panduan yang mengingatkan kita akan nilai dan tujuan kehidupan. Larangan ini tidak dimaksudkan untuk menghukum, tapi untuk melindungi dan memberi ruang bagi penyembuhan, baik fisik maupun mental dan spiritual. Dari sudut pandang personal Kak Vicky, hal ini adalah bentuk cinta Allah kepada manusia, menunjukkan bahwa setiap individu memiliki nilai yang tak tergantikan di dunia ini. Sekian Tadi pendapat Mbak Vicky dari Kak Vicky Fortuna. minta di accept, minta di ACC katanya. Ya, ayo silakan Kak Vicky mau menjelaskan, mungkin tadi udah dijelasin sama Kak Nah, Dila. Kak, tadi udah aku jelasin tapi nggak apa-apa. Udah bisa. Oke, ya, secara pribadi saya memandang ajaran Islam tentang larangan eh, melukai diri sendiri ini sebagai bukti cinta dan perhatian Allah kepada manusia sendiri. Eh, Islam, perspektif Islam yang melarang perilaku menyakiti diri ini adalah panduan yang mengingatkan kita akan nilai dan tujuan kehidupan. Larangan ini tidak dimaksudkan untuk menghukum, tapi untuk melindungi dan memberikan ruang bagi penyembuhan, baik secara fisik maupun spiritual. Dari sudut pandang personal saya, hal ini adalah bentuk cinta cinta Allah kepada manusia sendiri, yang menunjukkan bahwa setiap individu memiliki nilai yang tidak tergantikan di dunia ini. Eh, Pendekatan Islam terhadap masalah melukai diri sendiri ini yang eh, menggabungkan spiritualitas, kasih sayang dan rasionalitas, membantu manusia untuk memahami bahwa kesulitan itu adalah bagian dari kehidupan yang memang harus dihadapi dengan kesabaran dan doa. Eh, Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, eh, itu dia presentasi dari kelompok 3, yaitu kelompok kami. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran ini dan presentasi kami dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Wassalam.